Masa intens investigasi. Imbas kisru uang donasi Agus Salim korban penyiraman air keras sebesar 1,5 miliar rupiah. Akhirnya membawa YouTuber Pratiwi Novianti atau Novi sebagai penggalang donasi ke jalur hukum. Lantaran Agus melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Saya kurang tahu siapakah pengacara yang dapat memberikan edukasi hukum kepada si Agus tersebut. Saya rasa pengacaranya juga tidak konsisten, tidak memberikan edukasi yang sebenarnya, tidak memberikan pemahaman moralitas, tidak memberikan pemahaman moral hukum kepada orang. Sehingga salah langkah. Hukum dan moralitas itu tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Sehingga kita dapat mengatakan adalah moral hukum. Moral hukum di mana suatu perbuatan manusia yang dibatasi, yang telah diatur oleh sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga dalam tindakan perbuatan manusia ada suatu pembatasan. Sedangkan moralitas manusia adalah suatu kaidah-kaidah pada perbuatan manusia yang diterima di golongan masyarakat, sehingga menentukan bahwa perbuatan manusia itu salah atau benarnya. Terhadap sebuah permasalahan yang terjadi di negeri Republik Indonesia tercinta ini yang sangat viral antara Agus dan Novi kali ini, di mana sebelumnya Agus ini adalah korban penyiraman air keras di tempat kerjanya. Katanya bahwa ketika Novi bergerak hatinya untuk menolong, sehingga dia membuka donasi itu melalui akun channelnya, akun YouTube-nya, akun TikTok-nya, akun Instagram-nya, banyak, dan podcast juga, salah satu selebgram Denny Sumarko, di mana mungkin melalui orang-orang baik ini sehingga banyak orang juga mencari atau memberikan suatu donasinya untuk menolong si Agus, karena Agus mengalami kebutaan pada matanya dan perlu dioperasi dengan operasi yang seharusnya efektif. Sehingga alih-alih cerita bahwa pada akhirnya apa yang telah terjadi dengan kesalahpahaman, sehingga ada pelaporan polisi di mana Agus ini telah menunjuk kuasa hukumnya, kita nggak tahu, atau penasihat hukumnya siapa dekat dia, sehingga dilaporkan si Novi ini dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik. Terhadap suatu pencemaran nama baik, di mana kalau kita mengartikan pencemaran nama baik adalah sebuah fitnah atau informasi yang tidak benar, atau menghujat golongan, tentu itu adalah pencemaran nama baik. Sedangkan yang terjadi atas pada perilaku si Novi tidak mencerminkan adanya pencemaran nama baik, tidak memenuhi unsur adanya pencemaran nama baik, terkecuali kalau hal ini mungkin itu tidak benar apa yang telah disampaikan si Novi, baru dapat dikatakan bahwa Novi mencemarkan nama baik si Agus. Terkait pada permasalahannya teman-teman, bahwa si Agus ini melaporkan atas dasar karena Novi telah mengambil uang sumbangan itu, di mana uang sumbangan itu sebanyak 1,5 miliar, itu informasi yang beredar. Saya kurang tahu apa itu benar, mudah-mudahan ini benar. Sedangkan ketika si Agus menerima donasi tersebut, banyak kesalahan, banyak yang tidak pada tujuannya, di mana Agus membayar cicilan rumah nggak tahu siapa namanya, katanya Wawan, saya kurang tahu hubungan apa, sebesar kurang lebih 100 juta. Dan juga ada informasi yang beredar katanya bahwa istrinya suka belanja online dan suka dibagi-bagikan uang dari 1,5 miliar. Sehingga dengan terbukti adanya suatu tujuan yang salah pada Agus, sehingga Novi mengambil alih kembali. Karena donasi ini dulu melalui yayasan yang dipimpin oleh si Novi. Nah, apakah itu pantas atau tidak? Tentu secara moralitas itu sangat tidak pantas perbuatan si Agus, karena pada tujuannya sudah salah. Di mana ketika seseorang memberikan donasi karena penyakit, bahwa itu adalah tujuan utamanya untuk penyembuhan. Ketika saat ini si Agus mengalasankan untuk BPJS, itu sangat tidak masuk akal. Sedangkan kalau kita tahu BPJS saat ini bahwa hanya orang-orang yang membutuhkan pengobatan gratis. Sedangkan si Agus ini kan telah membuat suatu donasi, sehingga ada donasi itu 1,5 miliar. Dan seharusnya ketika ada dasar si Agus atau ada dalil si Agus katanya bahwa matanya itu tidak dapat disembuhkan lagi melalui keterangan dokter. Dokter siapa yang dapat mengatakan hal tersebut? Ketika uang 1,5 miliar itu bukan hanya di Indonesia seharusnya dia mengupayakan pengobatannya, bisa saja di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Australia,
sehingga bisa terobati matanya dan ada bukti dari donasi itu bahwa matanya telah sembuh. Dengan tujuan yang salah kali ini saya dapat mengatakan bahwa itulah moralitasnya seseorang ketika dia telah menerima uang tersebut dan menentukan pilihannya, menentukan buruknya seseorang ketika dia menyalahgunakan tujuan pada awalnya. Terkait pada pelaporan si Agus terhadap Novi, kali ini saya katakan bahwa itu tidak memenuhi unsur. Itu tidak dapat memenuhi unsur pencemaran nama baik atau penggelapan apapun, tidak dapat memenuhi. Kalau masuk pada 372 terhadap penggelapan KUHP, itu tidak memenuhi unsur kepada Novi. Terkecuali karena Novi memang dia telah mengambil uang donasi itu lalu dia membeli barang sesuatu terhadap untuk menguntungkan dirinya, atau menggunakan uang itu tanpa ada dasar, tanpa ada pembuktian lainnya, tanpa diketahui oleh orang-orang lain yang terlibat di dalam, sehingga dapat termasuk perbuatan penggelapan. Ataukah si Novi menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan pada klarifikasi si Novi hanya untuk mengamankan supaya si Agus ini tidak berhembur-hemburkan uang tersebut, supaya tujuannya benar seperti dasarnya untuk pengobatan matanya. Saya kurang tahu siapakah pengacara yang dapat memberikan edukasi hukum kepada si Agus tersebut. Saya rasa pengacaranya juga tidak konsisten, tidak memberikan edukasi yang sebenarnya, tidak memberikan pemahaman moralitas, tidak memberikan pemahaman moral hukum kepada orang, sehingga salah langkah. Sedangkan perbuatan Novi adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang sangat baik untuk menolong Agus pada dasarnya. Seharusnya Agus tahu diri dong. Teman-temanku, di mana ketika kita balik pada seseorang seperti ini, ketika pun andai kata pendonasi saat itu, orang-orang yang telah mendonasikan dapat menuntut balik kepada si Agus ini, bisa dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum, atau dapat dipidanakan pelaporan polisi dengan pasal penipuan 378. Teman-temanku, kalau kita baca pasal 378 itu sangat memenuhi unsur. Kita baca, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, itu ya, rangkaian kebohongan ya, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Artinya bahwa ada suatu kebohongan pada dasarnya. Ada suatu penggerakan orang lain untuk memberikan donasi itu. Sedangkan pada tujuan tertentu adalah untuk pengobatan, tetapi tidak digunakan semestinya. Dan itu dapat bisa seharusnya kena pasal penipuan si Agus ini apabila itu dapat ditempuh jalur hukum kepolisian. Tetapi kita pada dasarnya dengan adanya moral hukum tadi, moralitas tadi, adanya ultimum remedium bahwa suatu permasalahan yang tidak, kalau memang tidak ada jalan lain yang tidak dapat diperdamaikan terhadap sebuah permasalahan tersebut melalui jalurnya persuasif, non-litigasi, ataupun kekeluargaan, maka jalan terakhir adalah pelaporan polisi. Dan hal ini, teman-temanku, saya katakan bahwa PMH juga dapat timbul terhadap kepada Agus ini, di mana di sebuah perikatan pasal 1237 memberi barang, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Artinya semua pendonasi telah berbuat. Si Agus telah menerima. Kesalahan pada moralitas Agus adalah kenapa dia harus membayar utang, membayar cicilan, berbelanja online. Kenapa tidak fokus? Mungkin apabila Anda telah memenuhi suatu persetujuan, telah mengupayakan pengobatan Anda sehingga mata Anda telah sembuh, mungkin Anda bisa menggunakan sisa dari pengobatan Anda itu bisa Anda gunakan. Terhadap sebuah pelaporan Agus kepada Novi ini, saya rasa bahwa tidak ada sebuah eksistensi hukum ataupun tidak ada sebuah peraturan hukum yang mengatur untuk dijeratnya hukum kepada si Novi. Karena tidak memenuhi unsur. Apalagi pencemaran nama baik, di mana
Kecuali apalagi katanya bahwa Novi telah mempunyai bukti yang akurat bahwa memang terbukti ada bukti-bukti transferan Agus kepada keluarganya melalui donasi itu. Hal itu bahwa Novi tidak bisa dimasukkan dalam suatu perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena itu ada buktinya, berarti dia tidak membohongin kita, dia tidak membohongin publik, dia tidak mencemarkan nama baik keluarga si Agus. Teman-temanku, bahwa kita di Indonesia ini seharusnya dapatlah melakukan persuasif dulu. Seharusnya langkah awal yang dilakukan oleh Agus kemarin harusnya memberikan klarifikasi dulu kepada Novi. Jangan main melaporkan saja, jangan main tunjuk kuasa hukum. Ngerinya ataupun buruknya ketika seseorang telah menunjuk kuasa hukum, ketika seseorang telah menunjuk penasihat hukum, ada pandangan bahwa orang itu berduit, bahwa ada pandangan orang itu mengupayakan untuk menyelesaikan perkara terhadap sebuah hukum yang sesungguhnya atau terhadap sebuah hukum yang positif. Pada kategorinya adalah pelaporan polisi ataupun gugatan kalau itu merupakan perdata. Hal ini teman-teman, bahwa apa yang terjadi kali ini terhadap Agus dan Novi, kesalahan menurut aku adalah kepada Agus. Moralitas Agus hilang ketika dia telah menerima uang tersebut. Harusnya Agus dapat bertindak, harus Agus dapat memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Penguasaan barang, penguasaan uang yang dilakukan oleh Novi saat ini terhadap donasi tersebut itu bukan suatu tindak pidana. Hanya untuk mengamankan supaya jangan disalahgunakan kembali. Karena sudah terjadi penyalahgunaan pada awalnya, sehingga dia mengamankan supaya tujuan tertentu, supaya orang-orang yang mendonasikan itu tidak jengkel, tidak merasa dibohongi, sehingga dia harus bertanggung jawab dengan sebuah peristiwa tersebut. Oleh karena itu, teman-temanku, pada peristiwa ini terhadap Novi dan Agus, saya rasa seharusnya dilakukan secara persuasif dan jangan sampai ada laporan polisi. Karena perbuatan yang dilakukan Novi sangat-sangat manusiawi, sangat bijak, dan jarang orang yang melakukan perbuatan tersebut.